Oke, teman-teman, kita ini sekarang sudah mau pulang ke Moldova lagi karena satu dan lain hal dokumen kita ditunda dan selalu ditunda. Ini sudah ketiga kalinya kita masukin dokumen pernikahan tapi ternyata ditunda. Ini ada yang sedang mau bekerja ya, pasang ini ya, board. Ini kondisi tempat kita tinggal seperti ini. Ya, seperti ini situasinya. From this way we're going to build Falesh. Ya, kita akan perginya itu dengan bus sama seperti biasa, bus Bolt, Yes Bolt gitu. Nanti kita stop di Falesh. Kalau di sini banyak pepohonan ya, karena ini area lama mungkin. Bebe, this is old area because have big trees already. Not much. You see the left is new houses. Nah, tapi katanya nggak begitu lama ini areanya, karena di sebelah sana itu rumah-rumah masih pada baru ya. Kelihatan dari gaya tekstur bangunannya, arsitektur bangunannya. Nah, ini rumah-rumah baru gitu. Kemarin kan aku pergi ke Hus ya. Dan lewat desa-desa di sini, desa-desanya itu bagus banget, rumah-rumahnya udah pada modern gitu. Udah gaya-gaya modern. Jadi kalau misalnya beli di sini, di desa sini, how much price in village here house? Oh, the new house. Like maybe like 20 kilometers. Yes. Almost 100,000 euro. New house. 100,000 euro. Oh my god. Iya, di desa di sini bisa menyampai 100 ribu. 1 year ago. Now we check 1 tahun lalu. 4,000 square meter. No. 400 square meter. The ground. Cuma ada 400 meter persegi katanya tanahnya. Nggak begitu luas ya. Nggak begitu luas ya tanahnya ya. Tapi harganya memang sudah segitu gitu. House have 100 square meter and you have 300 square meter ground. Jadi rumahnya itu luasnya ya cuma 100 meter persegi dan tanahnya sisanya itu 300 meter persegi seperti itu. Dan di sini tuh orang sudah susah ya untuk bisa mempunyai rumah gitu. Paling juga bisa punya apartemen mungkin di pelosok-pelosok gitu yang jauh kayak gitu. Kalau misalnya anak-anak muda gitu susah ya di sini untuk memiliki properti sendiri seperti itu. Ini di Moldova, di Romania ini, Dias ini termasuknya kota pelajar gitu, karena banyak pelajar dari Moldova pun itu ini ya apa namanya belajarnya ke sini ke kota Yas. Rumahnya ini tuh besar banget kayak villa. Di belakang juga ada balkon. Ke sana ya. In the back, look. Tuh. Tapi di sini itu kebanyakan nggak ada cerobong asap ya. Ada yang pakai cerobong asap, tapi ada juga yang enggak gitu. Kebanyakan kata suami aku dipanasinnya memakai gas gitu. Di Romania ini panasin rumahnya pakai gas. Soalnya waktu aku kemarin lewat juga di kampung, di pedesaan itu nggak ada cerobong asapnya gitu. Semua hampir pakai gas gitu. Nih kalau ini di sini masih ada cerobong asap ya di atasnya ya. Ya, ini nih. Ini rumah ini tuh besar gitu, tapi ini bisa ada apa di sini garden ya, apa? Kebun ya. Oke. Kita lanjut. Okay, go to library from there going to. Oke.
Aku tuh teman-teman ya, kalau misalnya bawa anak-anak rada susah untuk ngevlognya gitu, karena memang anak-anak itu rada cranky karena masih kecil dan ini loh komplain gitu. Jadi kalau misal kita stop untuk lihat sesuatu, anak aku yang cowok ini maunya langsung aja go waci go cina itu ayo pergi gitu. Nih ya, rumah ini juga ya kita bisa, ini hampir sama dengan rumah-rumah baru yang ada di Moldova, desainnya kayak gini gitu. Bagus ya? Iya bagus. Ya, we can make one level like this. Iya, kita bisa bikin satu level aja. Aku mau rencananya bikin roof. I like. Yes. Yeah. Tell you about this. Yeah. I like this roof. Not very high. Ya. It is, I mean, Kan ada tuh perbedaan antara apa sih ini atap-atapnya ya. Ini nggak begitu tinggi, nggak menjulang tinggi kayak gini, sedangkan yang lainnya bisa menjulang tinggi. Kalau misalnya kita bisa lihat rumah-rumah tua ya, itu dari apa sayang atapnya? This is wood, where? this top, Oh, no, rooftop. it's metal. Oh, ini dari metal nih atas atapnya, tapi mungkin ini juga Very old. ini juga udah lama. Kita bisa lihat dari moncong si ininya nih, itu tinggi ya. Kenapa di sini tinggi? Untuk Cat jump. ada ini. Cat, you don't see? Iya ya. Nih ada si Meng. Lagi apa sayang? Jadi itu tuh kenapa zaman dulu itu atasnya itu moncong kayak gini untuk menyesuaikan si salju ya. Salju, jadi kalau misal salju tebal mereka langsung muruluk gitu ke bawah si saljunya gitu. Tapi kalau sekarang itu salju udah sangat-sangat jarang ya, kecuali di pegunungan gitu. Jadi orang-orang sudah bisa membuat atap yang biasa aja gitu. I don't know, in Romania, people have like, I don't know how to name this. They like build very big houses. I don't know why. Maybe they don't have money for this enough, but they build big. Oke, kata suami aku, Trash pushing more. kata suami aku di Romania ini banyak orang yang membuat rumah sangat-sangat besar gitu. Tanpa mereka, walaupun mereka nggak ada uang gitu, tapi mereka paksain untuk bikin rumah besar gitu. Nggak tahu kenapa katanya. Tapi ada orang yang seperti itu gitu. Kalau kita kan bikin rumah itu sesuai dengan kebutuhan ya. Di sini rumahnya besar-besar teman-teman, besar-besar. Ini kantor polisi nih. Kantor polisi. Ya. Kalau misalnya tempat-tempat kayak gini itu aku nggak berani untuk videoin. Maksudnya nggak berani untuk aku ambil gambar ke tempat sananya. Karena memang ini area publik juga. Walaupun itu area publik, tapi government gitu. Takutnya memang ada restriction, kita nggak boleh ambil-ambil gambar, nggak boleh ambil-ambil video gitu. Tapi kalau misalnya kayak di pasar gitu, nggak apa-apa itu. Banyak di sini juga terjadi orang-orang ngambil video ya, ngambil video dan nggak apa-apa gitu. Yang penting kita tidak iniin wajahnya gitu, sorot wajahnya. Kita nggak bisa lewat jalan sini. Teman-teman bisa lihat di sana itu ada yang sedang diperbaiki ya jalannya ya. Jadi kita nyebrang lewat sini. Kita nyebrang lewat jalanan yang di sini. Tahu nggak teman-teman? Ini kita curhat ya, pengalaman aku first impression waktu aku datang di Romania ini gitu. Aku belum menemukan wanita cantik yang ada di Romania ini. Kalau aku compare dengan wanita-wanita yang ada di Moldova gitu, walaupun itu di desa, di kota, itu cantik-cantik, bener-bener deh teman-teman, cantik-cantik. Kalau di sini itu almost ya hampir semua cewek-ceweknya kayaknya berdandan hitam. Jadi kayak rambut mereka cat hitam gitu. Nggak tahu ya aslinya memang hitam atau mereka cat gitu. Kayaknya mereka cat, terus make upnya itu mereka make up kayak punk gitu loh, hitam-hitam, matanya hitam diblow-in kayak gitu. Terus nih
waiting from. Ini apa ini? Ini untuk sekolah ya? Oh, после начала. This is before high school. SMK kayak kita nih, kayak asisten medikal de farmaci, asisten medikal apa ini? Balneopijuk terapi. Analis programator. Ya. National bankar, bank. Ya. Oh, agent vamal. This is university or? Post начала. Post it mean I think after high school. Oke. Maybe it's college. I Di, need check. ini kayaknya university sama deh. Karena ini nih. It's already profesi here. Ya, ini profesi, bukan I think it's SMA. after lycée, let's say. Ya. Post начала. Or Yeah. it's college. Oke. Probably it's college. Like me, I'm learning in college. Ya, ini teman-teman Mosaic. mozaik dari zaman Uni Soviet ya. Yeah, here not was Uni Soviet. Here was same like dictator. Iya, di sini juga diktator Cina zaman dulunya. Like komunis. Sama, tetap sama bagi ke orang-orang komunis di sini gitu. Lihat nih lagi diperbarui. Russian control, but have same way. Ya, katanya kalau di Moldova kan Rusia yang kontrol, kalau di sini ada yang lain gitu. Ini lagi diperbaiki, gorong-gorong ya. Nih. Tapi why? I don't understand why here people working but smoking, like Indonesia. You know? Was not boring. Yeah, but I see in Moldova people don't smoking when you working. Aku belum pernah lihat. Stopping probably little bit. Ya. Aku belum pernah lihat ya di Moldova itu orang sambil kerja gitu ngerokok. Tapi mungkin orang ini juga lagi berhenti gitu. Misalnya lagi ambil break time kayak gitu. I think people from Indonesia if will be come Europe will believe smoke a lot because very expensive. Ya, karena di sini tuh mahal ya, merokok mahal. Hai semuanya, agar channel ini terus berkembang, mohon untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-temanmu agar semakin banyak orang yang tahu tentang kehidupan di pedesaan Eropa Timur, khususnya di Moldova. Dan jika kamu suka dengan videoku, mohon beri aku hype dan dukung terus channel aku. Terima kasih, selamat menyaksikan. Terus teman-teman di sini taksi itu, Builders build the houses. nih, ini kayaknya rumah di pinggiran kota gitu ya, gede-gede ya. Jadi di sini tuh transportasinya bisa ada yang namanya Bolt, transportasi online. Di situ juga kita bisa order makanan. Tapi ada juga taksi yellow. Jadi kayak di Amerika bisa, ya kayak di Amerika ini bisa kita taksi gitu, bisa panggil taksi di jalan. Dan where's the moon? Oh, di ujung sana ada. Yeah, the moon. Nih, Yes. siang-siang udah ada the moon ya. 10 o'clock, 11 already. Oh my goodness. Yes, the moon. You can see it. The moon. Terus teman-teman yang kerja taksi online itu kayaknya orang-orang gabut gitu. Bukan yang benar-benar butuh kerja gitu. Dan pengalaman aku, orang sini itu lebih galak-galak gitu. Pernah aku waktu makan ke restoran hari pertama itu si itunya nggak datang, nggak ngasih sama sekali si menu, cuma ngasih menu tapi nggak datang lagi. Mungkin karena anak kita juga rewel, cranky, karena si L ini minta minum gitu. Tapi karena biasanya di restoran-restoran itu ada rules gitu, kalau kita belum pesan mereka nggak boleh ambil gitu, walaupun ada di situ dipajang gitu. Jadi kita nggak ambilin, tapi ini si mamang-mamangnya sama si ece-ecenya nggak sama sekali datang. Lalu habis itu kita pergi aja, kita lumayan lama loh nunggu di situ untuk makan siang. Nah, menurut ipar aku itu sering terjadi gitu. Mereka nggak suka ada anak kecil di tempat publik kayak gitu. Dan nggak cuma si penjaganya aja, si orang-orang sekitarnya juga
kayaknya memang nggak suka gitu. Nggak yang gimana-gimana, cranky-nya cuma kayak gitu aja, nggak yang sampai apa sih namanya, tantrum gitu, nggak kok. Nah terus si taxi juga, taxi Bolt ya, nggak good service menurut aku, biasa aja. Karena mereka lebih kayak gitu, lebih banyak komplainnya gitu. Pernah sewaktu-waktu kita naik dan kita nggak ngapa-ngapain gitu, anak-anak aku nggak ngapa-ngapain, cuma lagi duduk, langsung dia bilang, nuku pecior, artinya jangan pakai kaki. Mungkin di kursi itu jangan pakai kaki gitu, sedangkan kita nggak ngapa-ngapain gitu. Mungkin kalau misalnya ngasih tahu aja gitu, ngasih tahu pelan-pelan, tolong ya gitu, kakinya jangan ke kursi, atau tolong ya kursinya nanti kotor gitu. Tapi kan itu sudah resiko kalau misalnya Anda bekerja di servis seperti itu gitu, dan kita tuh nggak ngapa-ngapain. Ini ya, oh ini nih, Palatul Ostiri, aku nggak tahu artinya apa. Tapi ini adanya tuh dari tahun 1934 loh. Emang udah di zaman dulu ya nih. Setelah itu aku kasih aja tuh rating di bawah, karena kan gak ada etika. Menurut aku orang Indonesia yang serba apa-apa etika tuh emang bener mesti diomongin gitu, baik-baik, apa-apa tuh mesti diomongin baik-baik. Apalagi dengan cara membentak-bentak itu nggak bagus banget. Lalu ada lagi, kita order lagi nih, dan apa coba, nih taksi oranye ini ya, bagus ya, nih taksi oranye nih, taksi oranye, taksi kuning teman-teman, yellow taxi. Terus ini loh, iya, I say orange taxi, not yellow. Lemonade. And teman-teman, dia pas kita order, dia langsung, karena kita bawa anak, dia langsung sebelum nyampe ke kita udah langsung ada aturan, banyak banget aturan, katanya mesti pakai kursi anak lah, mesti inilah, mesti diukur lah kursinya semana, kasih tahu dia gitu. Menurut aku itu nggak bagus. Lalu dia datang, kecuali dia kalau misalnya dia lihat kita gitu, dan jumlah kita 4 orang dengan anak-anak bayi kayak gini yang bisa dipangku gitu, dan mereka minta pakai kursi itu, kursi pangkuan. Aturan dia cuma bilang, sorry, aku nggak bisa ambil kamu karena kamu nggak pakai kursi gitu. Ini dia langsung datang, you apa, like this, dengan nggak jelas yang ngomong bahasa Inggris, marah-marah. Apa ini? Tapi aku nggak cancel, bukan aku yang cancel, dia yang cancel gitu. Karena kita maksud dia tuh nggak bisa ngambil kamu gitu. Terus dia cancel aku ya. Aku tungguin, jangan aku yang cancel gitu. Lalu habis itu kita ambil aja lah taksi kuning ini, yellow taxi. Memang yellow taxi ini itu, ya, no, this is old system. Ya, ini adalah taksi dari zaman dahulu gitu, si old taxi ini. Tapi servisnya bagus. Hah? Tapi bagus gitu servisnya. Mereka friendly, karena mereka kasih servis gitu. Mereka kasih servis ke kita, kan harus gimana kasih servis? Harus friendly dong, jangan marah-marah, jangan teriak-teriak gitu. Ya. Kini taksi di sini itu bisa stop di pinggiran jalan sini, di sini ya. Kalau di Chisinau tuh kamu nggak bisa. Bahkan ini tuh kita tuh kalau misalnya di mall ada have number. Oke. Welcome. Nih ya. Ini tuh kita bisa call di 0232 222 ya, si taksi kuning ini. Dan itu bagus servisnya daripada pakai Bolt or yang online service kayak gitu. Mereka tuh bukan cuma iseng-iseng, mereka nggak niat kerja, cuma iseng-iseng. Dan harganya pun sama gitu. Dulunya katanya ini mau di stop. Oh my god. Dulunya ini mau di stop ya si taksi kuning ini, tapi orang-orang pada
pada komplain, pada demo gitu, nggak mau di stop karena kan mereka mata pencariannya apa kalau misal diganti sama online kayak gitu, betul nggak? Padahal harganya sama, servis lebih bagus. Lalu akhirnya mereka memutuskan dulunya itu si Bolt sama si online taksi kayak gitu nggak bayar pajak loh. Akhirnya mereka memutuskan untuk kasih pajak juga, mereka harus bayar pajak gitu. Sekarang kita mau pergi ke ini ya, ke perpustakaan yang suka ada desainnya tuh sama seperti yang perpustakaan Harry Potter gitu. Kemarin kita belanja di sini ya teman-teman, dan semangkanya jong, semangkanya sudah sangat tidak segar, sudah harus dibuang tapi masih dijual. Tidak rekomendasi kalau menurut aku. Oke, sebelumnya suami aku belanja dari toko ini dan semangkanya segar yang kita makan bersama-sama itu ya. Benar-benar di sini tuh aku mesti mungkin hidup 1-2 tahun baru bisa discover kehidupan, baru bisa mengikuti gitu. Karena memang makanan juga, kemarin aku makan di La Placintanya Moldova, tapi produk-produknya dari sini itu rasanya biasa aja. Ya. Only little, can buy later. Oke, sekarang kita masih ada nih air. Kalau misal beli sekarang itu berat ya. Jadi kita belinya nanti saja. Ya ampun teman-teman, aku dari tadi nyorocos aja yang ngobrol ya. Ayo dong sharing kalian gimana di sana di Indonesia, apa kegiatannya. Terus gimana kalau misal kalian sebagai perantau tiba-tiba orang ngobrol, enggak ngobrol, tiba-tiba ngomong ke kalian dengan marah-marah gitu. Bagaimana? Kalau aku sih orangnya syokan ya. Kalau aku nggak bisa digituin gitu. Aku kaget gitu. Ini tuh patung apa ya? Divisia? Apa ini sayang? Apa ini? Apa ini? Oh, ini ya. Nih. Make unification Romania. With what? They say like unification country. Oh, ini persatuan country senang Like bikin ini. probably one big what is it, divisia. Oke, Divisia maybe mungkin. like the group of army Ya. who we influenced to. Oke, they're unification starting together. country. Yeah, before was separated Romania. Oke, jadi ini Slovenia, Moldova. Jadi kan di sini itu banyak yang terpisah-pisah gitu. Jadi ini katanya, iya awalnya katanya Basarabia, ini apa nih? Subgloriosa Domnie. Nih dulu itu Moldova dulu itu Romania tuh terpisah-pisah ya, terpecah belah. Dia juga nih dari Basarabia gitu, jadi terpecah-pecah. Mereka bikin unification bareng-bareng gitu. Ini bisa dilihat ya. Basarabia, second was Transylvania. Pertama Basarabia, kedua Transylvania. Yeah. Become one big country. And number 3 itu ada. Oh, Unkenya, Cina. Jadi itu semua unification. Ya. Ya, jadi itu unification, semuanya menjadi satu Romania seperti itu. Ya, sampai perang dunia ke-2. Ini jalanan khusus sepeda ya. Jadi kalau misal kita jalan di sini dan sepeda lewat, mereka akan ting tung ting tung. Need gendong ya, gendongan ya, need put gendong. Kayaknya karena kita nggak bawa stroller, jadi kemana-mana kita harus bawa gendongan ya. Kali ini aku nggak bawa gendongan karena memang perginya sama suami aku gitu. Ini ada notaris ya.
Ya, di sini semuanya atapnya itu dari metal ya, hampir dari metal. Palace also from this metal. Iya, falas. Palace area you see. Iya ya, di sana itu juga sama katanya. Sirupnya itu dari apa? Dari metal. Ini taman ya, Taman Kopo. Jadi kita stay di area Kopo. Ini taman. Jadi aku nggak begitu banyak bahas tentang sejarah ya teman-teman, karena aku juga di sini in this first time, aku belum tahu, dan suami aku juga kurang tahu sejarah yang ada di sini gitu. Walaupun dia orang Romania keturunan dia mah ya, tapi dia besar lahirnya di Moldova. Dia cuma Romania keturunan gitu. Kakek nenek semuanya orang Romania, buyut-buyut gitu. Nih. Babe, there is bird. Hi playing little kids. Kita lihat burung dulu ya, biar anak-anak bisa bermain dengan burung. Ya, itu burungnya stay in the sun. Mereka lagi berjemur loh. Tuh. Tuh, tapi di sini ada yang ngasih minum gitu loh. Bisa dilihat ya, ada itu tuh. Ada si tempat minum. Sit in the sun. Mhm. Yesterday the big bird. Where? Yesterday evening. Oh iya iya iya. Kemarin itu kita lihat burung yang banyak banget, besar-besar. This is different bird. Iya, bukan ini. Kayak walet ya. Huh? It's like wallet. Yes. Bird. Iya iya. Tuh, Chore. Oke, next. Hi, next. Lihat, Dede, lihat suami aku. Jadi gantian nih, kalau yang ini capek, yang ini digendong. Kalau yang ini capek, yang ini digendong. No. Ya, like kuda, Cina. Ini uang. Ya. Kita mau tunjukin uang di Romania itu. Jadi 1 lei ini di Moldova itu 3,8 lei Moldova gitu. Sama ya kayaknya di Indonesia juga 3.000 sekian gitu kayaknya 1 leinya. Aku masih sangat bingung untuk converse kalau misalnya kita beli-beli ke toko gitu. Berapa sih ini Moldova leinya, berapa rupiahnya gitu. Aku masih sangat bingung, jadi aku selalu tanya ke suami aku berapa gitu. Karena memang mesti ada sen-sennya. Nih, wanna playing little? Kids? Ini tempat bermain anak-anaknya. Ada regulationnya tuh. Untuk bermain harus apa. Kalau misal kita berhenti, stop, bisa-bisa nggak? Ini ya. Too much panas today, I think will be 38 degree in the shadow. Oh, But only stay after 2. katanya di sini akan panas, jadi kita harus segera pulang. So we keep going better. Baby, this is lilac. This is like No. Then is already see. Bendis, lihat permainan itu mau berhenti, tapi itu akan panas. Kita harus segera pulang. Jadi di shadow aja nih, kayak maksudnya yang redup-redup kayak gini itu sekitar 36 derajat ya. 38 derajat gitu. Bagaimana kalau misalnya di bawah matahari itu lebih panas lagi. Kita mau ke perpustakaannya yang ada di ini ya, kampus ini nih. Ya, semua ini apa namanya ini teh? Atap ya, dari metal. Hampir semua atap di sini dari metal, teman-teman. Ya, kata suami aku ya, style itu semuanya dari metal. Mau rumah, mau apartemen, mau tempat-tempat sosial seperti ini, kayak castle gitu juga sama, dari metal ya.
Ini bisa-bisa panjang videonya, tapi nanti mungkin kita akan cut ketika kita sudah sampai di itu ya, di perpustakaan. Nanti kita bikin video baru gitu ya di perpustakaan ya teman-teman ya. Kita nggak lanjut di sini karena memang kalau misal terlalu panjang juga saat mengekspor dari editnya itu berat banget gitu. Kadang nggak ngangkat gitu. Kenapa aku sekarang rada-rada jarang untuk upload, bukan nggak ada videonya ya, memang proses gitu, proses pengeditan, pengekspor, penyimpanan, ngeekspor gitu ya. Karena memang aku save-nya itu 4K, jadi memang butuh ruang. Nih, lagi nyiram nih, nyiram tanaman seperti ini. Kalau di Chisinau kita sudah ini ya, in Moldova already. Ya di Moldova itu sudah otomatis. They make right now new. Ya. Infrastruktur. Karena di Moldova infrastrukturnya sudah diperbaharui gitu. Di Moldova itu bagus ya, sekarang presidennya Maya Sandu. Aku juga pernah ketemu, aku bisa berjabat tangan, ngobrol gitu. Bagus. Moldova always make less. And because this, they choose the best technology. Karena Moldova itu kata suami aku Internet also, they make less. seperti negara tertinggal gitu ya. Jadi mereka selalu bikinnya itu terakhir, tapi dari situ mereka belajar bikin yang terbaik, the best gitu. Karena memang belajar dari negara-negara lain gimana sistemnya, gimana misalnya internet gitu. Ini aja aku di sini internet tuh kayaknya loading gitu. Pas aku save video, pas aku upload tadi pagi juga, ya ampun lama banget. Sedangkan di Moldova aku langsung tek gitu. Iya. I think it's faster in the world. I think. Iya. You are in the village and still working good there. Ya, aku di desa tapi internet aku cepet. Lalu aku juga pernah di kota ya, di tempat teteh ya. Itu internet lebih more fast in Mihailovles. Yeah, Because in city. City not far the central, you know. The Yeah. Yeah. But actually also it's not bad. Ya. If you compare Di with sini- other place, you trust me. Ya, kalau misalnya, dan di Moldova itu murah ya, cheap internet. Very. Ya, di Moldova itu bayangin aja aku setiap bulan itu ada 40 GB. Itu langganan 80.000 rupiah cuma teman-teman. 80.000 rupiah itu sudah You need dapat to go on the right. telepon. Oh no. But red now. God. Itu apa namanya? Sudah dapat telepon, sudah dapat SMS gratis sampai sepuasnya gitu. Ya. Dan murah banget teman-teman, 80.000. Sedangkan kayak di negara lain itu mahal banget. Suami aku biasanya di negara lain cuma pakai sedikit gitu. Tapi di sini di Moldova kita langganan yang seperti itu ya. Yang banyak. Kita lagi tunggu, ini lampu merah untuk penyeberangan. Ini ya. Polisi ini ya. Police, this is babe. Taxi. This is taxi? Really? Oh, taksi katanya. Aku kira polisi, euy. Hi. Ready to go? Hi, the menucha. Oke. We going karena udah hijau. Aku nggak. Iya. Kita belum tahu di sini harga si bunga-bunga itu berapa ya. Ini bunga-bunganya tetap sama ini. Sama kayak yang ada di Moldova juga karena satu rumpun. Nih ya. Ya. Oh, still euro here. Internet in euro. Internet di sini masih dalam euro ya. Nih, 3 euro, 3 euro nih. Internet nih. Berapa ini nih? Nggak tahu berapa giga. 6 euro. In euro. But still use Romania lei here, not euro. Tapi di sini semuanya We need check here around. semuanya pakai lei ya, belanja kayak gitu. Okay, we need to find.
Nah, ini kampus ya. Ini bangunan kampus ya, teman-teman. Yang ada di Kopo ini. Lot of children from Sarataveki learning here. Iya. On this. Di sini tuh banyak pelajar yang dari desa kita ya. Dari desa Sarataveki. Ini nih. Di sini belajar dari sana. Banyak. Sunday, in Uh-huh. September, you will see full of bus with students. Nah, kalau misal kita datang ke sini pas ini ya, pas hari Sabtu gitu. Kita akan lihat banyak banget pelajar yang pulang dari Fales ke sini gitu. Karena kan hari Seninnya itu mulai belajar. Ya, kita nanti segini dulu video first impression sama lihat sekitaran. Oke. Sekitaran ya. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya dan terima kasih sudah selalu setia sama Aini di Moldova dan bye-bye. Ini tuh orang-orang kalau misalnya stop bus itu di sini ya, teman-teman. Aku juga waktu pertama datang stop bus di sini. Bye-bye. Happy-happy ya, teman-teman. Bye. Thank you.